Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi an-nuril musibil nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian kita tentang surah Al-Fatihah. Kita masuk pada pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat yang ketiga. Sebelumnya saya sudah mengantar pembahasan ini, maka insya Allah kita akan melanjutkannya. Tidak sampai ya, kasih ke sini. Jadi kita masuk pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang utama. Dua sifat Allah yang utama. Sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Yang menarik adalah, baik ulama ada yang mengatakan kata ini semakna, seakar dengan kata Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, jadi ada namanya rahmat rahmani, ada namanya rahmat rahimi. Ada rahmat rahmani, ada rahmat rahimi. Kalau rahmat rahmani itu berlaku umum. Maksudnya umum, seluruh makhluk Allah mendapatkan rahmat rahmani. Seluruh makhluk Allah mendapatkan rahmat rahmani. Misalnya rahmat rahmani, kesehatan itu rahmat rahmani, rezeki itu rahmat rahmani, umur itu rahmat rahmani, ya. Semua makhluk Allah itu mendapatkan rahmat rahmani, mau dia kafir atau dia beriman. Ini tidak ada, kafir iman tidak menjadi batasan untuk rahmatnya Allah. Saya ulang, tidak menjadi batasan untuk dapat rahmatnya Allah. Semua dapat rahmat Allah dalam makna rahmat rahmani. Tapi untuk rahmat rahimi ada batasannya. Hanya dikhususkan untuk orang yang beriman. Ini tidak dapat. Itu tidak dapat. Dia tidak dapat, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, jadi rahmat rahmani yang didapatkan oleh orang kafir itu hanya bermanfaat di dunia saja. Di dunia saja. Tapi rahmat rahmani yang didapatkan oleh orang yang beriman, dia akan mewujud menjadi rahmat rahimi di akhirat. Nah, ini caranya memahami seperti itu. Kesehatan Ananda, rahmat apa namanya? Rahmat. Kalau Ananda pakai dia untuk taat di jalan Allah, pakai sholat, pakai belajar, pakai membaca, pakai mengajar,
ya, pakai untuk bekerja belajar, maka dia akan mewujud menjadi rahmat rahimi. Jadi seluruh rahmat rahmani harus digunakan untuk mendapatkan rahmat rahimi. Itu rahasianya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham ya? Baik. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran menjadi salah satu surah kan? Ada surah Ar-Rahimi dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada apa? Surah Ar-Rahman. Apa ayat pertama surah Ar-Rahman? Ar-Rahman Allamal. Coba bayangkan. Ar-Rahman, perhatikan ini. Ar-Rahman Allamal. Allamal Quran. Apa lagi? Halakal insan. Terus Allamahul bayan. Coba dengan Ar-Rahman Allamal Quran. Allah yang Maha Rahman itu mengajarkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini satu bentuk rahmat rahmani. Satu bentuk rahmat rahmani. Al-Quran diturunkan untuk seluruh an-nas. Manusia itu ada yang kafir, ada yang beriman. Paham ya? Jadi sebenarnya Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Tapi nanti ada yang menolak Al-Quran dan ada yang menerima Al-Quran. Quran yang menjadi rahmat rahmani, kalau dia diimani maka dia menjadi rahmat rahimi. Jadi Quran yang menjadi rahmat rahmani, kalau dia diimani dia menjadi rahmat rahimi. Tapi kalau Quran yang menjadi rahmat rahmani tidak diimani, maka dia menjadi, Quran ini menjadi khasara, menjadi kerugian bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi Quran itu rahmat rahmani. Kalau dia diimani, maka dia menjadi rahmat rahimi. Tapi kalau dia diingkari, dia menjadi khasara. Dia menjadi kerugian. Dia menjadi kerugian. Jadi kalau Ananda tidak senantiasa bersama Al-Quran, itu kerugian. Maka Quran itu harus selalu bersama kita. Apa yang dimaksud bersama kita? Dia selalu bersama lisan kita. Dia selalu bersama pendengaran kita. Dia selalu bersama penglihatan kita. Dia selalu bersama pikiran kita. Artinya dipikirkan, direnungkan. Dia selalu hadir, hidup di dalam hati kita. Dan dia bersama dengan seluruh anggota tubuh kita. Artinya diamalkan. Puncaknya Quran itu mesti menjadi akhlak. Ya kan? Jadi Quran ini, bukti Quran itu sudah menjadi rahmat rahimi kalau dia selalu bersama dengan kita. Apa yang dimaksud dengan bersama dengan kita? Dibaca. Tentu diimani ya. Diimani, dibaca, didengar, dihafal. Nih, ya kan? Dipikirkan, ditadaburi, dipelajari. Apalagi? Diamalkan, diajarkan. Puncaknya dijadikan sebagai akhlak. Maka Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Maka Quran itu tidak cukup hanya dibaca. Quran bahkan tidak cukup hanya dihafal. Tidak. Quran itu mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafalnya. Ini tahapan pertama. Tahapan pertama bergaul bersama Al-Quran. Bukan tahapan puncak.
Dia tahapan pertama. Kemudian tahapan lebih tinggi dari itu adalah mentadabburinya, mempelajarinya. Mentadabburinya, mempelajarinya. Saya ulang. Membaca, mendengar, menghafal Quran itu tahapan pertama. Tahapan pertama. Tahapan selanjutnya, apa yang Ananda baca, apa yang Ananda dengar, apa yang Ananda hafal, mesti Anda pelajari kandungannya, isinya. Itu namanya dalam Al-Quran tadabbur, mentadabburi Al-Quran. Dan itu sangat dianjurkan oleh Allah. Ada Al-Quran surah Muhammad itu menjelaskan, apala yatadabbaruna Al-Quran, apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulub aqfaluha. Allah bertanya, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya, merenungkan makna-maknanya untuk menghasilkan pemahaman, ya kan? Am ala qulub, ataukah di atas hati mereka aqfaluha, ada penutup. Jadi kalau mau bergaul Al-Quran, tidak cukup hanya bergaul pakai mata untuk melihat huruf-hurufnya, tidak cukup pakai lisan untuk mengucapkan kalam-kalamnya, kalimat-kalimatnya, tidak cukup pakai telinga untuk mendengarkannya, tidak cukup pakai ini, tapi mesti pakai ini, pakai pikiran. Lalu puncaknya pakai hati. Paham? Paham ya? Jadi inti bergaul dengan Quran itu pakai hati. Karena Quran diturunkan untuk hati. Quran itu diturunkan untuk hati. Jadi rahmat Al-Quran sebagai rahmat rahmani mesti hidup di dalam hati. Kalau hati Quran sudah hidup dalam hati, maka hati itu terbuka lebar untuk bisa menerima nasihat-nasihat kebenaran. Tapi kalau hati tidak terbuka, maka sulit dia bisa menerima nasihat-nasihat kebenaran. Maka bagaimana caranya membuka hati? Pakai apa? Pakai apa? Pakai Quran. Baca dia, dengarkan dia, hafal dia, pikirkan dia, renungkan dia, maka hatinya terbuka. Apa buktinya bahwa hatinya sudah terbuka? Dia akan beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dia akan beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau dia sudah beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka insya Allah Quran itu menjadi akhlaknya. Itu. Kalau Al-Quran orang sudah berinteraksi, bergaul dengan Al-Quran seperti yang kita jelaskan tadi, maka Quran itu sudah menjadi yang tadinya menjadi rahmat rahmani, dia sudah menjadi rahmat rahimi. Nah, itu. Paham ya? Paham? Nah, di situ. Nah, kalau kita lihat penggunaan kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran, itu ada sekitar Ar-Rahman itu ada sekitar 50-an ya disebut kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sekitar 57 kata Ar-Rahman. Tapi yang menarik adalah kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran seringkali hanya disebut kata Ar-Rahman, tidak ada yang ikuti kalimat yang lain. Maksudnya tidak ada sifat-sifat Allah yang mengikuti kata Ar-Rahman kecuali kata Ar-Rahim. Jadi kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau tidak ada kata Ar-Rahim maka dia berdiri sendiri, Ar-Rahman. Seperti tadi itu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Berbeda dengan kata Ar-Rahim.
kata Ar-Rahim di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 90 sekian kali. 95 kali. 95 kali. Dan itu diikuti oleh sifat-sifat Allah yang lain. Contohnya apa? Tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian At-Tawwabu Rahim. Tidak pernah disebut At-Tawwabur Rahman. Oke? Disebut lagi Al-Ghafur, Ghafurun Rahimun. Ghafur Rahim. Tidak pernah disebut Ghafurur Rahman. Tidak disebut Ghafurur Rahman. Tidak disebut Ghafurur Rahman. Dia disebut Ghafurur Rahim. Apalagi Al-Ghafurur Rahim. Ini banyak sekali kalimat Ghafurur Rahim. Wallahu Ghafurur Rahim. Ini banyak. Selalu diikuti oleh kata Ghafur Ar-Rahim atau Tawwabur Rahim. Apalagi yang mengikutinya Raufur Rahim. Raufur Rahim. Itu juga banyak yang mengikuti Raufur Rahim. Ada juga Inna Rabbi Rahimun Wadud. Rahimun Wadud. Diikuti lagi oleh kalimat nama Wadud. Itu Wadud juga sifatnya Allah. Nah, kesimpulannya gini. Pertanyaannya begini, kenapa Ar-Rahman tidak diikuti oleh kalimat Tawwabur Rahman? Tidak diikuti oleh kalimat Raufur Rahman? Hah? Tidak diikuti oleh kalimat apalagi? Tawwab, Rauf, Ghafurur Rahman. Kenapa tidak diikuti ini? Karena memang taubat itu, kasih sayang itu, ampunan itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Tidak diberikan kepada selain yang beriman. Atau ciri yang lain, syarat diterima taubatnya orang, dia beriman. Atau taubatnya mengantarnya dia beriman. Orang kafir kalau dia taubat, dia beriman. Otomatis dia beriman. Maka dia mendapatkan Ghafurnya Allah, dia mendapatkan Tawwabnya Allah, dia mendapatkan Raufnya Allah. Paham ya? Bisa dipaham? Kalau begitu, kita harus memburu ini. Tawwabnya Allah. Kita harus cari Raufnya Allah. Kita harus cari Ghafurnya Allah. Maka berbanyaklah istighfar, berbanyaklah taubat. Kalau Anda dari istighfar tambah taubat, Anda pasti dapat Raufnya Allah. Anda istighfar, Anda taubat, Anda dapat Raufnya Allah. Anda dapat Wadudnya Allah. Makanya kita beristighfar paling kurang berapa dalam satu hari? 100 kali. Taubat juga 100. Anda bilang Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bacalah ini setiap sudah selesai salat. Bacalah ini setiap mau tidur. Ya kan? Mau tidur, baca ini sebelum tutup matanya. Bahkan kita selalu mengatakan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu bacaan yang bisa dikata bukan sunnah itu, bahkan wajib bagi setiap orang yang beriman. Karena tidak ada orang yang beriman yang tidak berdosa. Tidak ada. Tidak ada orang beriman yang tidak berdosa selain Nabi dan orang-orang pilihan Allah yang tidak berdosa. Dalam bahasa Al-Quran ma'asum, dia dijaga oleh Allah dari dosa. Maka selain mereka, jangankan kita yang banyak dosa, Nabi saja istighfarnya dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. 70 kali Nabi istighfar dalam satu hari. 70, 100 kali. Itu tidak tanpa dosa, itu tanpa dosa. Tanpa dosa. Kita ini yang banyak dosa, kok malas sekali beristighfar dan taubat padahal sangin dosa. Nabi tanpa dosa dia beristighfar 70 kali sampai paling kurang 70 kali, 100 kali, 100 dalam satu hari.
Kita berapa? Astagfirullahaladzim 3 kali setelah sembahyang. Maka istighfar itu tidak hanya dibaca ketika orang berdosa, tidak. Dalam tidak berdosa pun mesti baca istighfar dan taubat. Kenapa? Karena dia adalah bentuk ibadah. Sekiranya kita tidak berdosa, maka tetap mesti beristighfar dan taubat. Karena istighfar itu dan taubat itu adalah ibadah. Sama. Sekiranya kita tidak butuh kebutuhan permohonan kepada Allah, kita tetap mesti berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi mau ada kebutuhan sama Allah atau tidak, tetap berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Dan saya rasa tidak ada makhluk yang tidak butuh akan Allah. Tidak ada makhluk yang tidak butuh akan Allah. Semua makhluk punya kebutuhan. Dan yang bisa kasih kebutuhan hanyalah Allah. Karena Allah pemilik rahmat. Maka dia namai dirinya Ar-Rahman. Paham? Paham ya? Betul paham? Jadi apa intinya? Rahmat Rahmani mesti digunakan untuk memperoleh rahmat rahimi. Maka seluruh bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk mendapatkan rahmat rahimi. Di antara wujud rahmat rahimi, taubat, istighfar, kasih sayang, wadudnya Allah, itu juga rahmat. Semua itu rahmat rahimi. Maka selalu digandengkan Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, Raufur Rahim. Bisa ya? Oke. Perhatikan baik-baik. Kalau ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, apa ayat sebelumnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Maka salah satu bentuk rahmat rahmaninya dari Allah, dia adalah seluruh alam semesta dipelihara oleh Allah. Seluruh alam semesta dipelihara oleh Allah. Maka kita ini dipelihara oleh Allah. Karena kita merasa dan mengakui dipelihara oleh Allah, maka kita harus memuji siapa? Memuji Allah. Sekarang saya tanya, ibumu memeliharamu enggak? Ibumu memeliharamu? Memelihara kamu. Maka mesti Anda berterima kasih kepada. Apakah pemeliharaan ibumu murni dari dirinya? Tidak. Allah yang kasih kekuatan, Allah yang kasih rahmat, Allah yang kasih hasrat, Allah yang kasih cinta untuk memeliharamu. Maka kalau Anda berterima kasih kepada ibumu, sesungguhnya Anda berterima kasih kepada Allah. Sekarang, kalau pemeliharaan itu semuanya sumbernya dari Allah, kalau begitu yang pantas untuk dipuji hanyalah Allah. Kita makhluk hanya memuji. Maka kemampuan memuji Allah itu rahmat rahim. Kemampuan menyadari pemeliharaan Allah kepada kita itu rahmat rahim. Ketidakmampuan orang menyadari pemeliharaan Allah padahal tidak ada yang tidak Allah pelihara untuknya, maka dia berhenti pada Rahman. Dia tidak mampu memanfaatkan itu. Bisa dipaham? Oke. Sekarang, apa setelahnya rahmat Ar-Rahmanir Rahim? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu apa? Itu intinya ya. Itu intinya Rahmanir Rahim. Kita masuk kalimat Maliki Yaumiddin.
Kata Malik itu dua. Apa artinya Maliki? Pemilik atau raja. Yaum, hari. Din, di sini bisa kita sebut pembalasan. Bisa juga kita artikan agama. Atau diartikan hari kiamat, begitu ya. Nah, kata Malik ini itu bacaannya dua. Bisa kata Maliki, Maliki, bisa kata bacanya Maliki. Ini 3 saja hurufnya, ini 4. Maka yang baca Malik pahalanya lebih banyak dibanding yang baca Maliki. Oke? Pahalanya lebih banyak dibanding yang baca Maliki. Ya? Karena 4 hurufnya. 1 huruf kalau punya wudu dapat kali berapa? 10. Jadi ini 40. Ini berapa? 30. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda baca di rakaat pertama ketika baca Fatihah, Maliki Yaumiddin tanpa alif, maka bacalah di rakaat kedua Maliki Yaumiddin pakai alif. Apa artinya Malik? Pemilik. Ya kan? Apa artinya Maliki? Raja. Apakah setiap raja memiliki? Tidak. Tapi setiap pemilik dia berkuasa atas apa yang dimilikinya. Maka Allah itu Malik sekaligus Malik. Dia Malik sekaligus Malik. Kita tidak. Kita pemilik, tapi kita tidak berkuasa terhadap apa yang kita miliki. Kita raja, tapi tidak berkuasa kepada yang kita kuasai. Kita tidak miliki yang kita kuasai. Saya kasih contoh. Saya punya pembantu di rumah. Berarti saya menguasai pembantu saya. Tapi pembantu saya tidak miliki. Ya toh? Saya tidak miliki. Saya tidak miliki. Jadi yang dikuasai oleh manusia belum tentu dia miliki. Yang dia miliki manusia belum tentu dia kuasai. Tapi Allah dia memiliki sekaligus menguasai. Maka Anda baca doa setelah zikir, setelah salat itu, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Itu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Engkau lah yang memiliki seluruh kerajaan. Tu'ti mulka man tasha. Engkau berikan kerajaan itu, kekuasaan itu kepada siapapun yang kamu kehendaki. Artinya, kekuasaan yang dimiliki oleh orang pemberiannya Allah. Dan Allah bisa mencabut kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi penguasa itu tidak pernah menjadi pemilik abadi dari kekuasaan. Karena dia hanya pemberian. Pemberian dari siapa? Kalau dia pemberian Allah, gunakanlah kekuasaanmu untuk mendapat rahmat rahimi. Dia rahmat rahmani. Dia rahmat rahmani karena dia anugerahnya Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi kekuasaan yang diberikan Allah itu mesti digunakan untuk mendapatkan rahmat rahiminya Allah. Itu. Bisa dipaham? Bisa ya? Jadi kita kembali ke sini. Salah satu prinsip hidup kita yang dipahami dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah gunakan seluruh yang Allah telah berikan kepada kita sebagai bentuk rahmat rahmani untuk meraih rahmat rahimi Yaumaddin, pada hari pembalasan. Kalau orang mampu menggunakan rahmat rahmaninya Allah untuk meraih rahmat rahiminya, maka itu orang yang orientasi hidupnya adalah
akhirat. Orientasi hidupnya adalah akhirat. Itu rahasianya. Salah satu rahasianya kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diikuti oleh kalimat Maliki Yaumiddin. Prinsipnya, orientasikan hidupmu di dunia untuk akhirat. Jadi dunia itu tidak terpisah dengan akhirat. Tapi dunia, akhirat adalah lanjutan daripada dunia. Dia tidak berpisah. Dia tidak berlawanan. Dia tidak terpisah dan sekaligus tidak berlawanan. Kecuali orang yang memperlawankannya. Dunia ladang untuk menanam. Akhirat tempat untuk memanen. Maka seluruh pahala salatmu dan ibadahmu yang kau lakukan selama ini, belum ada yang dikasih Tuhan sedikit pun di dunia. Belum ada. Belum ada. Karena dunia tidak mampu menampung pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sempit dunia ini untuk bisa menampung pahala meskipun satu nilai pahala. Karena satu di sisi Allah itu banyak di sisi manusia. Jadi belum ada kita dapat pahala ini. Belum ada. Disimpangkan nanti di akhir. Lalu ada yang bilang, bagaimana itu efek-efek kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan kalau kita berbuat baik? Itu konsekuensi logis dari kebaikan. Kalau Anda melakukan kebaikan, konsekuensi logisnya hatimu tenang. Kalau Anda membuat kerusakan dan kedosa, konsekuensi logisnya hatimu gelisah. Itu konsekuensi logis. Belum pahala. Belum pahala. Pahala disimpan. Karena pahala tidak bisa ditampung di lino. Tidak bisa. Paham ya? Karena itu orientasi hidup kita dari ayat ini, prinsip kehidupan kita, orientasinya dunia untuk kebahagiaan akhirat. Dunia untuk kebahagiaan akhirat. Jangan gunakan dunia untuk kesengsaraan akhirat. Paham? Karena akhirat disebut Yaumiddin, hari pembalasan. Apapun yang Anda lakukan di dunia, nanti dibalas di akhirat. Nanti dibalas di akhirat. Maka disebut hari. Siapa pemilik hari pembalasan? Siapa penguasa hari pembalasan? Allah. Bagaimana kalau kata din ini diterjemahkan dengan agama? Maliki Yaumiddin. Karena di akhirat itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tegak. Tidak ada lagi yang membantahnya, tidak lagi yang mengingkarinya. Termasuk penghuni neraka sudah mengakui kebenaran agama Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan salah, saya ingkar. Tidak ada. Semuanya sudah menerima kebenaran agama Allah. Itu. Maka disebut hari tegaknya agama. Hari tegaknya agama. Tapi pengakuan akan kebenaran agama Allah bagi orang-orang kafir dan penghuni neraka di akhirat tidak ada gunanya lagi. Tidak lagi gunanya. Karena sudah lewat. Sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Mestinya dia akui di dunia sebelum ke akhirat. Kalau dia tidak akui di dunia, maka dia terpaksa mengakui di akhirat. Dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Makanya nanti itu ada orang nanti di alam barzah minta dikembalikan ke lino. Ada orang nanti di neraka minta dikembalikan ke lino. Tidak bisa lagi. Sudah lewat. Batasnya sudah lewat. Karena itu sebelum batasnya lewat, tegakkan memang itu agama. Tegakkan memang itu agama. Maka Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum itu mengatakan, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maraddalah.
Tegakkan agama Allah. Fa'akim wajhaka. Hadapkan wajahmu secara totalitas kepada agama Allah yang lurus. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya satu hari yang tidak bisa kau tolak. Hari mana? Hari apa yang tidak bisa ditolak? Dua, hari kiamat dan hari kematian. Yang paling dekat hari apa? Kematian. Kata Nabi, kematian seseorang, kiamatnya orang itu. Jadi kematian dengan kiamat itu satu. Kiamat berlaku secara umum seluruh alam semesta, tapi kematian kiamat setiap individu. Apa batasnya? Batasnya kematiannya. Maka setelah dia kematian, kalau dia tidak tegakkan agamanya Allah di bumi, maka cilaka nanti di akhirat. Meskipun di akhirat dia mengakui kebenaran agama Allah, tidak ada gunanya. Maka tegakkanlah agama Allah di bumi, di dunia sebelum kematian. Jadi seakan-akan Tuhan bilang begini, beragama memang moko sebelum kamu mati. Pelajari memang itu Islam sebelum kamu mati. Amalkan memang itu ajaran Islam sebelum kau mati. Sujud memang moko sebelum kau mati. Karena kalau kau mau sujud, mau beragama setelah kau mati, tidak ada gunanya. Kalau sebelumnya kamu tidak pernah sujud. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak ayat yang mengatakan kaya memang moko sebelum kau mati? Ada tidak? Hah? Tidak ada. Ada tidak ayat bilang cari memang moko kedudukan tertinggi sebelum kau mati? Ada tidak? Tidak ada. Yang Allah perintahkan beragama memang nih sebelum datangnya satu hari yang tidak bisa kau tolak. Pertanyaannya, kenapa tidak disuruh kaya orang, tidak disuruh cari itu, cari kedudukan tinggi sebelum kita mati? Kenapa yang ditekankan Allah beragama? Karena kekayaan jabatan tidak akan pernah menjadi keselamatanmu kalau tidak diikat oleh agama. Maka mesti diikat oleh agama. Orang yang selamat, orang kaya yang diikat oleh agama. Kekayaannya diikat oleh agama. Bahkan orang miskin pun akan selamat dan dimuliakan Allah kalau dia diuji dalam kemiskinan tapi diikat oleh agama. Orang yang tidak punya jabatan, kalau jabatannya diikat oleh agama, yang punya jabatan kalau jabatannya diikat agama, maka jabatannya selamat dan dia akan selamat. Tapi kalau tidak, dia akan celaka. Maka kata kuncinya adalah apa? Tegakkan agama di dunia supaya bahagia di akhirat. Itu makna orientasi akhirat. Menegakkan agama Allah di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bisa paham? Hah? Ahwat bisa paham? Bisa paham tak? Hah? Benar. Jadi kata Maliki Yaumiddin itu prinsip hidup yang kita bisa rumuskan dari ayat ini adalah orientasikan hidupmu untuk akhirat. Maknanya tegakkan agamanya Allah sebelum hari kiamatmu, yakni kematianmu. Insya Allah kamu dapat rahmat rahim. Itu. Sekarang kita cari belajar karena Allah. Itu namanya menegak orientasi akhirat. Sekolah di pesantren, berpisah dengan orang tua, itu adalah orientasi akhirat. Jadi jangan kau merasa rugi di pesantren. Tidak ada ruginya di pesantren. Jangan Anda berpikir kamu saja yang rindu sama orang tuamu. Orang tua juga rindu sama kita. Anak saya semua sekolah, mondok. Saya bersaudara mondok semua.
Baru umur 12 tahun sudah pisah. Kerinduan kita kepada orang tua, ternyata orang tua lebih rindu. Tapi mereka menahannya. Mungkin Anda menangis, orang tuamu lebih menangis, tapi tidak pernah ada kasih lihatkan kamu menangis. Maka tugasmu, jangan sia-siakan air mata orang tuamu yang jauh dari dirimu. Caranya belajar serius. Belajar serius. Jangan tidak belajar. Karena kalau kamu tidak belajar serius, kamu berdosa. Karena tugasmu datang di sini untuk belajar, bukan untuk tidur, bukan untuk makan. Karena boleh jadi makanan di rumahmu lebih enak, toh, dibanding di sini. Tempat tidurmu di sana lebih enak dibanding di sini. Tapi orang yang sudah terbiasa dalam kesulitan itu seperti batu karang yang dihempas oleh gelombang laut yang besar. Semakin dihempas, semakin kuat. Tapi orang Majabe, tahu enggak Majabe? Cemeng, apa lagi? Sedikit-sedikit mengeluh, itu kayak kerupuk itu bunyi. Jangan jadi generasi kerupuk, generasi batu karang, itu yang hebat. Dan apa yang membuat batu karang itu kuat? Hempasan ombak yang setiap saat menghempaskannya. Itu Anda dididik sekarang untuk kuat, supaya nanti tantangan lebih besar itu lebih menguatkan, bukan melemahkan. Jadi bagi orang yang beriman, tantangan itu bukan melemahkan, tapi menguatkan. Paham ya? Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jangan saya lanjutkan dulu ayat selanjutnya, karena nanti terlalu pusing nanti. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Jadi 2 Ji alternatifnya, disuruh bertanya, bertidak bertanya. 1 Ji, kalau tidak paham semua, sekali tidak paham. Ada pertanyaan, Dadang? Seperti yang saya jelaskan dari awal, prinsip kita pelajari surah Al-Fatihah itu adalah menghidupkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Awalilah hidup dan kehidupanmu, bangunlah hidup dan kehidupanmu berdasarkan kandungan surah Al-Fatihah. Pertama, awali bangun hidup dan kehidupanmu dengan bersandar kepada Allah. Itu namanya diambil, dipahami dari ayat Ar-Rahman, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, bangunlah, awalilah hidup dan kehidupanmu dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Itu dipahami dari kalimat Alhamdulillah. Yang ketiga, bangunlah, awalilah hidup kehidupanmu dengan senantiasa menyadari pemeliharaannya Allah. Itu dipahami dari kalimat Rabbul Alamin. Yang keempat, bangunlah, awalilah hidup dengan kehidupanmu dengan senantiasa menggunakan rahmat rahmani untuk meraih rahmat rahimi. Yang kelima, awalilah dan bangunlah hidup dan kehidupanmu dengan orientasi akhirat. Itu yang dipahami dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Itu 5 prinsip hidup yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang kita bisa amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau 5 ini kita sudah mampu praktekkan, itu artinya Al-Fatihah sudah hidup dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh anggota tubuh kita. Itu hebat itu. Itu hebat. Nanti ada prinsip lagi di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya ada prinsip-prinsip hidup yang insya Allah kita akan jelaskan kemudian. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.